Sedang apa ya, Nah? Hani, sini lihat. Ini foto-foto dokumentasi waktu kita naik ke Gunung Andong kemarin. Wah, waktu kita ekspedisi tipis-tipis itu ya? Iya. Aku jadi kangen pengen kesana lagi. Sama, aku juga pengen kesana lagi. Untuk saat ini, Merapi dinyatakan siaga, sehingga segala aktivitas termasuk pendakian dilarang. Masyarakat sekitar pun sudah sebagian dievakuasi ke lokasi pengungsian di beberapa desa yang disebut Sister Village atau desa bersaudara yang sudah disediakan oleh BPPTKG. Bagi pendaki dan wisatawan yang masih ingin menyaksikan kemegahan dan keindahan Gunung Merapi, tidak usah kecewa dan berkecil hati, karena kalian masih bisa melihat Gunung Merapi dengan segala keindahannya dari jarak yang sangat aman di Gunung Andong. Ya, Gunung Andong. Gunung yang terletak di antara Kecamatan Ngablak dan Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Kita berangkat bersama kru dari TVRI Stasiun Yogyakarta untuk melakukan ekspedisi tipis-tipis ke Gunung Andong. Perjalanan ke Gunung Andong dari Yogyakarta ditempuh kurang lebih 2 jam melalui jalur Kopeng. Kita akan disuguhi pemandangan pohon-pohon yang rindang dan asri selama perjalanan. Pemandangan yang tidak akan kita temui di kota selama ini. Di waktu perjalanan, kebetulan kabut sedang turun karena habis turun hujan. Walaupun kabut sedang turun, tidak mengurangi keaslian pemandangan alam yang terhampar di depan mata. Jika langit sedang cerah dan tidak ada kabut, sebenarnya kita akan melihat gagahnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu selama perjalanan. Tapi, tak apalah, semoga pemandangan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu akan terlihat indah ketika di puncak nanti. Akhirnya kita sampai di tempat Gunung Andong berada, di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Di Gunung Andong sendiri ada 3 jalur pendakian, yaitu jalur Sawit, Pendem, dan Goki. Nah, bagi kalian para pendaki dan wisatawan minat khusus, kalian pilih sendiri ya jalur sesuai minat kalian. Yana, kemarin kita lewat jalur via Goki kan ya? Iyalah, kita kan pendaki gunung, bukan wisatawan gunung. Alah, kayak kamu kemarin kuat aja. Kemarin kan kamu yang habisin air mineralku. Lah, kemarin kamu juga sering minta berhenti buat istirahat. Tiba di base camp Goki sudah agak sore, karena kita berangkat dari Jogja sudah agak siang. Base camp Goki sendiri terletak di Dusun Goki, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Sebelum mendaki, kita diharuskan registrasi dulu di base camp. Kita diharuskan menuliskan nama, alamat, dan nomor telepon. Biaya retribusi pendakian per orang dikenakan Rp20.000. Biaya parkir jika membawa motor Rp5.000. Dan Rp10.000 untuk mobil. Kalau mbaknya sudah Mas Sodik, penjaga base camp Goki, orangnya sangat ramah. Oleh Mas Sodik, kita akan diberitahu tentang keselamatan pendakian dan jalur yang harus ditempuh. Bahkan sebelum memulai pendakian, kita juga dipersilahkan untuk beristirahat di base camp Goki lebih dulu. Tapi kita harus melanjutkan pendakian karena hari sudah mulai sore. Kita sudah melakukan registrasi, saatnya memulai pendakian.
Sebelum mulai pendakian, kita mampir sebentar di Pondok Pesantren Nurul Huda untuk memohon izin dan petunjuk pendakian ke Gunung Andong. Kebetulan, Pondok Pesantren Nurul Huda ini terletak di pintu masuk jalur pendakian Gunung Andong via Koki. Kita dipertemukan dengan Pak Darwati, tokoh masyarakat desa setempat, untuk memohon izin dan bertanya-tanya tentang pendakian Gunung Andong. Saya Darwati. Dengan Bapak siapa? Suyatno. Bapak Suyatno. Begini Bapak, kedatangan kita kemari ingin menanyakan seputar Gunung Andong. Di puncak Gunung Andong sendiri ada apa saja ya Bapak? Itu ada Gunung Alap-Alap, ada Gunung Andong, ada Gunung Makom Abdullah Fakih. Terus di situ Gunung Alap-Alap itu harus berhati-hati sekali karena sejarahnya orang tua itu di situ termasuk Gunung Alap-Alap itu ada burungnya yang besar. Terus nanti sampai Gunung Andong itu ya harus berhati-hati lagi, banyak sejarah-sejarah di situ. Terus nanti kalau sampai Makom itu ya harus berhati-hati karena di situ Makom itu sudah sejak zaman dulu banyak yang ziarah ke situ. Dari lingkungan kaki Gunung Andong, dari lain daerah juga banyak. Di puncak Gunung Andong terdapat makam-makam tersebut, makam siapa ya Bapak? Itu terkenalnya Joko Pekik. Sudah ada sejak tahun berapa Bapak? Itu sejak tahun 1911. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Mungkin Bapak ada pesan untuk kita sebelum melakukan pendakian? Ya pesannya Bapak cuma itu harus berhati-hati di puncak itu kan karena jaga diri, jaga ucapan. Di sana jangan sampai kelewat ucapan, harus berhati-hati sekali ya. Ya. Kalau begitu kami berpamitan dulu ya Pak. Assalamualaikum. Mari Pak. Setelah mendapat izin dan informasi dari Pak Darwadi, kita siap untuk melakukan pendakian. Oh iya, atas rekomendasi dari Pak Agung, pengurus Pondok Pesantren Nurul Huda, kita dibantu oleh tim SAR Dusun Koki sebagai pemandu pendakian Gunung Andong. Sebelum mendaki, kita berdoa dulu agar selamat sampai di puncak. Yups, mari kita muncak. Jalur pendakian Gunung Andong via Koki ini memang lumayan terjal, sempit dan menanjak. Apalagi jika musim penghujan tiba, maka jalur akan lumayan licin. Oh iya, Gunung Andong ini mempunyai ketinggian 1726 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak tempuh rata-rata memakan waktu 2 hingga 2,5 jam untuk sampai ke puncak. Jalur via Koki ini terdapat 2 pos sebelum sampai puncak. Saat ini kita sudah sampai di pos 1, yaitu pos Palem. Sambil mengumpulkan tenaga, sambil kita menunggu teman-teman yang lainnya. Kita istirahat sejenak di pos 1 sambil menunggu teman-teman yang tertinggal di belakang. Setelah semua berkumpul, kita lanjutkan pendakian. Teman-teman sudah berkumpul, saatnya kita melanjutkan perjalanan ke pos 2. Semangat teman-teman! Pendakian menuju pos 2. Sang surya mulai menuju tempat peraduannya. Dan langit pun mulai gelap.
Sorot cahaya lampu dari senter mulai terpancar untuk menerangi jalur pendakian yang mulai tak kasat mata diselimuti gelap. Setiap mata memandang hanya terlihat gelap dan pohon-pohon yang tinggi menjulang. Stop. Kok kamu mendadak jadi puitis gitu? Iya, aku mengingat waktu kita mendaki ke Gunung Andong. Aku jadi kangen suasana di sana. Yang bener, iya ya nah, bener. Kemarin aja nafasnya ngos-ngosan gitu. Kamu juga. Menahan dari pos 1 ke sini cukup melelahkan sih, tapi pemandangannya cukup untuk mengistirahatkan badan. Tadi pas naik, aku lihat ada beberapa gunung. Gunung apa aja ya, Han? Gunung yang terlihat di sini gunung apa aja ya, Mas? Di sana ada Gunung Telomoyo, Merbabu, sama Merapi dari pos 1 tadi. Apa masih jauh, Mas, ke atas Andong? Ya lumayan. Semangat. Kita sampai di pos 2 untuk beristirahat kembali. Bagi yang pernah naik ke Gunung Andong via sawit, jangan membayangkan di pos-pos jalur via Koki ini ada warung makan dan minum, seperti di jalur via sawit ya. Maka dari itu, bawa perbekalan dan air minum secukupnya. Karena tidak akan ada yang jual makanan dan minuman kecuali di puncak. Gimana Mas? Yuk, mati, kita lanjut. Gimana teman-teman? Udah siap lanjut? Nanti keburu malam. Masih diriin tenda di atas. Lanjut? Siap. Lanjut. Lanjut, Mas. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke puncak. Siap. Yuk, lanjut. Ayo, lanjut yuk. Gelapnya malam dan dinginnya udara menemani perjalanan kita menuju puncak. Peluh yang menetes membasahi tubuh dan baju terasa menguap terbakar oleh semangat dan tekad untuk sampai di puncak. Pemandangan gemerlap cahaya lampu di bawah seperti kunang-kunang yang menghiasi malam. Langkah demi langkah, setapak demi setapak kita lalui. Masih jauh nggak, Mas? Enggak, ini udah mau hampir sampai pos 3. Mantap. Sebentar lagi kita akan sampai di pos 3. Tak terasa, Semangat! hampir sampai di puncak. Puncak alap-alap. Nah, sekarang kita berada di puncak alap-alap dengan ketinggian 1692 mdpl. Tapi di sini bukan puncaknya. Puncaknya masih berada di sebelah sana. Kita lanjutkan perjalanan yuk. Karena sudah malam, akhirnya kita beristirahat dan mendirikan tenda di puncak alap-alap. Lelah, letih, dan setiap peluh yang menetes terbayarkan ketika sampai di puncak. Semua yang kita lakukan ini adalah untuk mengagumi dan mensyukuri nikmat ciptaan Allah semata. Bercengkrama di luar tenda serta membuat minuman hangat untuk sekedar pengusir dingin dan menunggu rasa kantuk itu datang. Ya.
setelah rasa kantuk datang menyerang, jadikanlah malammu sebagai selimut dan istirahatkan jiwa raga yang lelah untuk menyambut esok hari. Selamat beristirahat. Sang surya mulai beranjak dari peraduannya untuk menghangatkan bumi. Udara pagi di puncak yang begitu segar dan pemandangan dari puncak yang begitu indah sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Kami pun bangun menyambut pagi. Kami mulai mencari tempat terbaik untuk berfoto-foto. Karena momen seperti ini akan menjadi momen yang pasti akan dirundukan kembali. Foto sebagai bukti persinggahan kami di puncak Gunung Andong. Foto yang akan kami tunjukkan pada dunia lewat media sosial. Bahwa ada tempat seindah ini di Indonesia. Dan bahkan masih banyak tempat lain yang indah di Indonesia. Gunung Andong adalah pesona puncak 8 gunung dan merupakan wisata minat khusus. Karena Gunung Andong terletak di tengah gunung-gunung yang mengelilinginya. Di sisi sebelah timur, kita akan melihat puncak Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Di sisi sebelah selatan, kita akan melihat puncak Gunung Andong dengan latar belakang pegunungan Tidar dan Menoreh. Di sisi sebelah barat, kita akan melihat puncak Gunung Sumbing, Sindoro, dan Prau. Sedangkan di sisi utara, kita akan melihat puncak Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran. Setelah puas berfoto-foto dan matahari sudah mulai meninggi, kami memutuskan untuk packing dan melanjutkan pendakian ke puncak Andong. Kita akan packing untuk melanjutkan perjalanan ke puncak makam dan puncak Andong. Sebelum berangkat, kita juga akan briefing terlebih dahulu. Gimana teman-teman? Packingnya udah selesai? Udah. Sampahnya udah dipunguti? Udah. Kalau sudah siap, kita berangkat lagi ke Puncak Jaya. Ke Puncak Jaya kita turun lagi nanti ke Puncak Makam. Ya, cukup. Kalau sudah, boleh kita berdoa dulu sebelum berangkat. Doa mulai. Doa selesai. Sekarang kita sudah berada di puncak Andong dengan ketinggian 1726 mdpl. Yuk lanjutkan perjalanan. Dari puncak Andong,
kita bisa melihat puncak Merapi yang sedang erupsi dengan cara aman. Di Puncak Andong biasanya banyak sekali tenda-tenda para pendaki yang bermalam di puncak. Tapi karena kami mendaki tidak musim pendakian dan dikarenakan masih kondisi pandemi, jadi untuk pendaki ke Gunung Andong masih dibatasi. Di Puncak Andong ada warungnya juga loh. Tapi ini sebenarnya bukan warung, melainkan pos evakuasi yang difungsikan juga sebagai warung makanan dan minuman. Kalian bisa numpang istirahat di sini juga loh, dan memesan minuman hangat atau mie instan untuk sekedar menghangatkan badan. Wah, enak ya, di puncak ada warung. Iya Yan, tapi di sana nggak ada nasi. Paling cuma minuman hangat dan mie instan. Iya ya, tapi cukup lah buat menghangatkan badan waktu itu. Jadi kangen pengen ke sana lagi. Sama Yan, kalau aku kangen suasana kebersamaan dan kekompakan krunya. Kalau aku pengen foto-foto di sana lagi. Jadi kangen. Setelah beristirahat di warung, kita melanjutkan perjalanan kita ke Puncak Makam. Puncak Makam ini adalah destinasi terakhir kita sebelum turun dari Gunung Andong. Di sini kita sempatkan ziarah terlebih dahulu ke makam Kiai Abdul Fakih atau dikenal dengan sebutan Ki Joko Peki. Makam Ki Joko Peki ini sering disinggahi oleh peziarah dan selalu ramai oleh peziarah di malam-malam tertentu. Berziarah ke makam Ki Joko Peki dengan tujuan tidak lain hanya mendoakan beliau dan bermunajat kepada Allah sebagai pengingat bahwa semua makhluk hidup pada akhirnya nanti akan kembali padanya. Ziarah di makam Kiai Abdul Fakih atau lebih dikenal dengan Ki Joko Peki mengakhiri pendakian kita di Gunung Andong. Saya Hani Dan saya Yana. Sampai jumpa di Pesona Indonesia selanjutnya. Yuk teman-teman, kita turun.